Pemirsa, Masjid Hasyim Asy'ari di Jakarta Barat malam ini menggelar sholat tarawih pertama. Sholat tarawih digelar dengan menerapkan protokol kesehatan. Masjid Hasyim Asy'ari di Cengkareng, Jakarta Barat malam ini mulai menggelar sholat tarawih berjemaah pertama. Sholat tarawih digelar dengan menerapkan protokol kesehatan. Di antaranya kapasitas 50%, pengecekan suhu tubuh, jaga jarak, dan wajib memakai masker. Sejumlah kegiatan rutin Ramadan juga ditiadakan, kecuali tarawih, kultum tarawih, iktikaf, dan santunan. Pemirsa, ribuan jemaah antusias mengikuti ibadah sholat tarawih pertama di Masjid Istiqlal, Jakarta. Pada tahun kedua pandemi COVID-19, Masjid Istiqlal kembali dibuka untuk umum dengan penerapan protokol kesehatan COVID-19 yang ketat. Berikut laporan Vito Erlangga dan Dias Triawan dari Masjid Istiqlal, Jakarta. Ya baik pemirsa, suasana hari pertama sholat tarawih pada jelang 1 Ramadan tahun 1442 Hijriah di Masjid Istiqlal terpantau begitu hikmat dan diikuti oleh antusiasme sejumlah jamaah. Jika dapat kami laporkan berdasarkan pantauan kami pada hari pertama sholat tarawih ini nampaknya diikuti lebih dari 1.000 jamaah. Namun pihak pengelola Masjid Istiqlal sendiri mengatakan bahwa meskipun sudah dibuka kembali untuk umum, Masjid Istiqlal menerapkan protokol kesehatan COVID-19 yang cukup ketat. Di antaranya sebelum masuk menuju masjid, para jamaah diwajibkan menggunakan masker, kemudian diperiksa suhu tubuhnya, dan selain itu setelah berada di dalam Masjid Istiqlal, pihak pengelola sendiri sudah menyediakan sejumlah tanda bagi para jamaah untuk melakukan physical distancing atau jaga jarak aman, yang mana masing-masing jamaah ini diberikan jarak sekitar 1,5 meter. Kemudian untuk kapasitas maksimal di dalam masjid selama masa pandemi COVID-19 ini hanya 2.000 jamaah saja dari kapasitas maksimal Masjid Istiqlal sebanyak 200.000 jamaah. Dari Jakarta, Vito Erlangga, Dias Triawan, iNews melaporkan. Sejumlah kota dan kabupaten di Jawa Barat melarang sholat tarawih berjemaah di masjid bagi daerah yang masuk zona merah dan orange. Kebijakan ini mengikuti arahan dari Kementerian Agama tentang pelaksanaan ibadah Ramadan selama pandemi. Pemerintah Kota Tangerang Selatan melarang ibadah sholat tarawih berjamaah, baik di masjid maupun musola. Alasannya, Tangerang Selatan masuk dalam zona merah COVID-19, meski sebelumnya sempat berada di zona oranye. Wilayah RT-nya itu dia kena zona merah, masih boleh. Ya berarti ikutin PPKM. Nggak boleh sholat tarawih gitu? Nggak bisa. Oh. Pokoknya kalau misalnya di RT-nya itu ternyata zona merah, berarti berlaku aturan PPKM. Oh. Senada dengan Kota Tangerang Selatan, ibadah sholat tarawih juga dilarang di Kabupaten Tangerang yang masuk zona merah. Meski demikian, pelaksanaan sholat tarawih di zona oranye diperbolehkan Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar dengan pembatasan jemaah. Setiap masjid hanya boleh diisi jemaah sebanyak 50%. Kegiatan tarawih keliling yang biasa dilakukan Pemda juga dibatalkan. Sholat tarawih dianjurkan dilakukan di halaman masjid dengan memperlakukan aturan pembatasan jaga jarak antar jamaah. Tarawih diperbolehkan, tapi tidak ada tarawih keliling dari Pemda. Ya. Kapasitasnya Pak? Kapasitas 50% dari kapasitas masjid, dan diutamakan kalau masjid punya halaman di luar. Ya, kalau masjidnya memiliki halaman, lebih diutamakan untuk di luar. Itu berlaku secara keseluruhan? Sama, nggak ada berlaku pada seluruhan, kecuali yang PPKM zona merah. Sementara di Kota Depok, Wakil Bupati Depok Imam Budi Hartono menjelaskan telah menerbitkan surat edaran mengenai pelaksanaan ibadah sholat tarawih yang boleh dilakukan. Sholat tarawih wajib memperhatikan protokol kesehatan ketat seperti menggunakan masker dan jaga jarak. Pemkot Depok melarang segala bentuk buka puasa bersama, baik yang dilakukan di masjid maupun rumah. Tim Liputan iNews melaporkan. Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas mengumumkan 1 Ramadan 1442 Hijriah jatuh pada Selasa besok. Yakut juga menyatakan ibadah-ibadah Ramadan berjemaah bisa digelar dengan pembatasan protokol kesehatan kecuali bagi daerah di zona merah dan oranye. Di sidang isbat tadi kami mendapatkan laporan sudah ada 13 orang
yang di bawah sumpah menyaksikan bahwa hilal sudah dilihat gitu, sehingga keputusan dari sidang isbat tadi tanpa ada perbedaan, tanpa ada dissenting opinion, bersepakat dan kami menetapkan bahwa 1 Ramadan 1442 Hijriah jatuh pada tanggal 13 April 2021 atau bertepatan dengan hari Selasa besok pagi. Bahwa selama bulan Ramadan untuk ibadah-ibadah yang menyertainya seperti sholat tarawih, kemudian iktikaf, ada kultum dan seterusnya, akan dilakukan pembatasan-pembatasan dengan mengikuti protokol kesehatan. Jadi tarawih misalnya tetap diperbolehkan, tapi dengan pembatasan 50% dari kapasitas. Namun aturan-aturan ini tidak berlaku untuk daerah-daerah yang zona merah dan orange. Jadi untuk zona merah dan orange tidak diperbolehkan untuk melaksanakan amaliyah selama Ramadan secara massal gitu ya. Silakan dilakukan di rumah masing-masing, tetapi untuk daerah zona hijau dan kuning dipersilahkan dengan aturan-aturan yang sesuai dengan protokol. Pemirsa, kerumunan warga kembali muncul di kantor Bupati PD Jaya Aceh hari ini. Ratusan warga berharap mendapatkan uang mogang yang merupakan tradisi tahunan di Aceh. Kerumunan warga kembali terlihat di kantor Bupati PD Jaya Aceh Senin pagi. Warga kembali berdatangan untuk mendapatkan jatah uang megang dari Pemkab PD Jaya. Protokol kesehatan baru diterapkan saat warga memasuki gedung. Satu persatu, warga diberi uang sebesar Rp50.000 dengan menyerahkan fotokopi kartu keluarga. Meski masih ada warga yang tidak memakai masker saat mengantri, pembagian uang megang hari ini lebih tertib dibandingkan pada 9 April lalu. Datanglah kerumunan daripada masyarakat mungkin di sekitar ini yang juga memohon bantuan. Dalam hal ini karena kegiatannya tidak ada persiapan, bagian sosial tidak sanggup atau menyediakannya. Dalam hal inilah katanya pada hari ini ada yang ketinggalan datang pada hari ini untuk memohon juga dukungan dari pemerintah daerah karena ini sudah tradisi untuk pembagian daging megang. Sebelumnya pada 9 April lalu, kerumunan warga di kantor Bupati PD Jaya tidak terkendali. Warga saling berdesakan dan dorong berebut uang megang. Sejumlah warga kecewa dan protes karena tak kebagian jatah. Dari PD Jaya Aceh, Jamal Pangwa, iNews melaporkan. Beralih ke informasi gempa Jawa Timur, pemirsa, sedikitnya 1.270 rumah rusak akibat gempa yang terjadi pada Sabtu lalu. Pemerintah berencana akan menyewakan dan merelokasi rumah warga yang menjadi korban gempa. Seperti inilah kondisi Desa Kaliuling, Kecamatan Tempur Sari di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Sebagian besar rumah warga rusak parah. Rencananya pemerintah akan sewakan dan relokasi rumah warga yang rusak parah. Validasi data ini menjadi yang rumahnya terdampak supaya tidak ada yang merasa wonggonku iki berat kok tadi sedang, misalnya gitu loh. Oke, makin cepat tentu akan makin baik. Proses rekonstruksinya Pak Presiden itu pesan kemarin paling tidak 2 bulan itu sudah selesai. Sedikitnya 1.270 rumah rusak terdampak gempa Jawa Timur. Dari Lumajang, Jawa Timur, Cucuk Donartono, iNews melaporkan. Sidang kasus kerumunan dengan terdakwa Rizik Syihab hari ini kembali digelar dengan agenda pemeriksaan saksi. Sesaat lagi di iNews Malam.